Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Dianiaya KKB seorang warga di Kabupaten Yahukimo kritis. Pencuri di Merauke masuk rumah dan bawa kabur anak 11 tahun. Hanya karena berita bohong, 2 sekolah di Kabupaten Jayapura tawuran. Seorang anak perempuan berusia 11 tahun bernama Kiki, warga Jalan Ternate, Kabupaten Merauke, dilaporkan hilang dari tempat tidurnya pada hari Senin. Kiki diketahui tidur bersama 2 adiknya di dalam kamar, sementara orang tuanya beristirahat di ruang lain. Peristiwa itu baru disadari sang ibu, Ratna, sekitar pukul 7 pagi, saat hendak membangunkan Kiki untuk bersiap ke sekolah. Mengetahui anaknya tidak ada di tempat tidur, sang ibu panik dan bersama suaminya segera melaporkan kejadian ini ke Polres Merauke. Menurut keterangan Ratna, pada malam yang sama, kios milik keluarga juga dibobol maling. Pelaku diduga masuk sekitar pukul 3 dini hari setelah membuka paksa pintu kios. Dari kejadian tersebut, kuat dugaan pelaku pencurian juga menculik Kiki saat melancarkan aksinya. Julia Rizky, tapi anak-anak biasa panggilnya Kiki. Kiki, berapa tahun dia? 11 tahun. Sekolah di mana dia? Di SLB. SLB. Oh, Rungu, oke. Terus itu jam berapa baru ibu tahu kalau anaknya sudah nggak ada itu? Jam 7-an lah. Jam 7 pagi tadi? Iya. Pencurian dulu apa anaknya dulu yang... Maksudnya orangnya masuknya kita tidak tahu. Oh, jam nggak tahu berapa. juga. Cuma kan kita ikut CCTV yang di urusan rumah itu sekitar jam 3. Jam 3 ya. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Di Jalan Ternate yang adanya diduga anak hilang, kemungkinan besar itu masih dalam penyelidikan. Walaupun demikian, dari pihak kepolisian tetap akan mencari tahu di mana keberadaan anak tersebut. Untuk sementara ini, dugaan dari kita masih dalam pengecekan atau penelusuran dari tim-tim dari lapangan. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap keberadaan Kiki dan pelaku pencurian tersebut. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perkelahian antar kelompok pemuda di kawasan KNS Merauke terjadi pada hari Minggu. Perkelahian pemuda ini terekam kamera pengawas toko. Sekelompok pemuda terlibat aksi saling serang, sejumlah pemuda secara beringas menggunakan parang, balok, dan potongan papan untuk menyerang kelompok lain. Sejumlah pemuda lain kalang kabut menyelamatkan diri dari serangan tersebut. Beruntung, tak lama setelah kejadian, tim patroli Polres Merauke melintas di lokasi dan langsung melakukan pengamanan. Polisi berhasil mengamankan 4 pemuda diduga pelaku penyerangan dan membawa mereka ke Polres Merauke untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan gerak cepat, Pamapta Regu 2 mendatangi TKP di KNS. Telah terjadi pengeroyokan tawuran antar kedua belah pihak dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus ini sudah ditangani oleh Pamapta Polres Merauke dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua belah pihak sudah berdamai. Setelah dilakukan pertemuan mediasi yang dihadiri oleh kedua kelompok beserta orang tua masing-masing, disampaikan kesepakatan damai antar kedua belah pihak. Keduanya juga bersedia mengganti kerusakan akibat pertikaian tersebut. Polisi mengimbau masyarakat, khususnya para pemuda, tidak mudah terprovokasi dan menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian Resor Sarmi bersama TNI dan tokoh agama gencar menggelar operasi gabungan untuk memberantas peredaran minuman keras ilegal. Razia berkelanjutan ini bertujuan untuk menekan jumlah angka kriminalitas yang meningkat karena dipicu minuman keras.
Pada hari Minggu, aparat mendatangi sejumlah wilayah yang diduga menjadi pusat peredaran minuman keras, di antaranya Kampung Sarmi Kota, Kampung Neidam, dan Kelurahan Mararena. Petugas menemukan ratusan botol minuman keras berbagai merek dan minuman keras tradisional atau oplosan, termasuk peralatan dan bahan dasar untuk pembuatannya. Sebagian barang bukti tersebut langsung dimusnahkan di tempat, sedangkan sisanya dibawa ke Mapolres Sarmi. Dengan penindakan miras yang beredar di wilayah hukum Polres Sarmi. Kami juga dalam hal melakukan penindakan, kita dibantu sama teman-teman dari POM AD, dari teman-teman dari POM AM, sehingga kita berkomitmen bahwa wilayah hukum Polres Sarmi, khususnya di Kabupaten Sarmi ini, kita zero dengan minuman beralkohol, sehingga Harkamtibmas yang ada di wilayah hukum Sarmi baik, kondusif, dan aman. Aparat akan terus merazia lokasi-lokasi rawan peredaran minuman keras, apalagi operasi ini mendapat dukungan dari tokoh agama dan masyarakat. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Sarmi, Papua.